Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Lombok, lagi liburan bersama keluarga, baru mudik ke Lombok. Tapi beberapa hari ini saya sedikit galau. Pasti tetap saya memikirkan tentang Jepang. Khususnya teman-teman yang ada di Jepang, Kensuke, adik-adik semua ya, yang bakalan ke Jepang dan bahkan yang udah tinggal di Jepang. Kemarin atau 2 hari yang lalu atau mungkin hari ini sedang viral video anak-anak Indonesia peserta magang yang dimana mereka ini minum mabuk-mabuk minuman keras di Namba, Osaka. Jadi wilayah Namba itu ialah daerah favoritnya orang-orang Indonesia untuk kumpul ngerokok, bikin macet di situ. Sebenarnya kegiatan seperti ini udah sering terjadi, bukan kali ini doang ya. Yang dulu pernah saya bikin video tegur orang ke sana, kan kita sosialisasi untuk nertibin dari Masjid Osaka juga yang datang yang rutin kan. Nah, cuman mungkin karena terlalu keseringan, akhirnya masyarakat Jepang pun geram. Jangan salah, ada beberapa orang Jepang bilang, orang Jepang pun tuh biasa kok lihat kita nongkrong nggak ada yang marah tuh, malahan dia ikut nyanyi senang. Bullshit seperti itu, sebenarnya itu bohong. Di hati kecilnya itu atau orang-orang lainnya itu pasti mikir, ini apaan sih orang ini, pokoknya nyinyir lah seperti itu ya. Pasti dia ngata-ngatain. Cuman orang Jepang tuh sifatnya dia nggak mau cari masalah, jadi dia diem gitu, nah nunggu orang berwajib untuk ngurus ini. Nah, mungkin karena kasusnya ini atau keseringan dilihat ini, beberapa penggiat sosial media di Jepang juga di Twitter khususnya itu viral kan. Akhirnya mereka ngata-ngatain kita. Coba deh kalian buka Twitternya Om ini nih yang memviralkan di Twitter. Di sana itu banyak sekali komen-komen yang mencurahkan isi hatinya tentang kekesalannya, kegeramannya tentang anak-anak peserta magang orang asing. Khususnya ini Indonesia, jelas-jelas di sana ditulis peserta pekerja dari Indonesia ini bikin kelompok geng lah gitu ya, berandalan di Jepang untuk merusak apalah gitu, dia buat seperti itu. Kenapa dia tulis di sana itu membawa senjata tajam gitu? Karena orang-orang Jepang ini juga pasti browsing kan sosial media ini. Ini kok anak-anak ini diloloskan ya sama LPK yang ada di Indonesia, sekolah di Indonesia. Kok bisa anak-anak seperti ini dikirim ke Jepang? Orang Jepang tuh sampai heran ya, sehingga dia menelusuri kegiatan atau nama geng tersebut. Setelah dicek ternyata seperti yang kita lihat di daerah-daerah Indonesia tuh banyak geng-geng begal, geng-geng yang anak-anak sekolah yang bawa celurit, masih SMA udah bawa pisau gitu, celurit, mau tawuran seperti. Nah, media seperti itu, berita seperti itu dibacalah sama orang Jepang, warga sana, sehingga dikaitkanlah dengan anak-anak peserta magang yang datang ke Jepang ini. Karena bisa dilihat dari kostum, pakaiannya semua itu bergumpul, mabuk, ngerokok, jaga ngalangin jalan. Itu kan image-nya sama seperti yang di Indonesia. Jadi dikaitkanlah, siapa tahu anak ini, peserta anak yang datang ke Jepang ini membawa senjata tajam. Itulah yang dikhawatirkan orang Jepang. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia ini pasti bakalan ditutup habis-habisan oleh pemerintah Jepang. Jangan salah, pemerintah Jepang ini sebenarnya galau dia. Dia ini orang tua, orang jomponya itu banyak sekarang. Anak-anak muda yang mau bekerja itu sudah sedikit. Resesi seks ya, malas bikin anak seperti itu. Sehingga untuk membuat perekonomian Jepang ini berputar terus, jalan terus. Jadi mau ndak mau dia itu harus rekrut pekerja asing dari Indonesia. Bukan cuma Indonesia, Myanmar, Vietnam, semua itu direkrut untuk membuat perekonomian Jepang itu lancar. Namun di satu sisi masyarakatnya juga geram, masyarakatnya juga susah, panik ya. Seperti kita lah contohnya di Indonesia, banyak warga pekerja asing dari Cina datang ke kita, ke Jakarta kerja, pasti di sosial media tuh rame ngomong apain kerjain orang asing, merusak lah, ngambil harta Indonesia lah. Samalah perasaannya seperti itu dia. Apalagi membuat geng, kumpulan kayak gitu-gitu di Jepang, itu pasti dia berpikir seperti itu. Itu aku rasa wajar dia berpikir
hal seperti itu. Ya namanya negaranya dia, kita tamu datang cari uang tapi kita bikin rusuh, bikin gaduh, tata tertib kita ndak ikuti, wajar dia ngomong seperti itu. Beberapa waktu lalu juga orang Jepang berdemo tolak warga asing, pekerja asing, tolak semua begitu. Mungkin nanti kalau bakalan fatal, misal warga Indonesia ini bikin tawuran ini, ada korban jatuh, apalagi korbannya orang Jepang atau apa, waduh, bener-bener udah nggak bisa ditolerir, langsung lah ditutup Indonesia. Contoh aja ya, di Taiwan dulu pernah kasus tawuran, ada yang meninggal, di Korea ada juga, daerah luar ada, di Jepang belum ada. Makanya ini sebelum terjadi, lebih baik anak-anak ini yang khususnya yang akan ke Jepang tuh lebih diperketat untuk datang ke Jepang. Terus anak-anak yang udah ada di Jepang nih jangan ngumpul-ngumpul. Kalau kalian mau minum di sini tuh bebas. Kalian mau minum tuh ada diskotik, bar disediain di sana. Kalau bisa nggak usah minum sih. Kalian mau minum tapi jangan ganggu ketertiban. Orang Jepang banyak kok yang jalan-jalan tidur-tidur dia. Itu kan negaranya dia. Dia mau kencing, mau berak di jalan, mau dia ngapain kayak itu negaranya dia, haknya dia, terserah. Yang penting kita orang Indonesia itu jangan ikuti itu, jangan beralasan seperti dia aja boleh ini, orang Jepang aja boleh teriak-teriak di jalan, nyanyi-nyanyi pakai musik apa gitu. Itu kan negaranya dia, masa kalian mau ikut-ikutan seperti itu? Kalian mau ngerokok mau di tempat yang sudah disediakan di sini tuh, ngapain juga kalian di Osaka ngumpul ngemper rame orang. Jangan orang Jepang ya, orang Indonesia pun kalau mau jalan ngelihat gitu risih, dia ngelihat mau jalan, ih rame banget, risih, malu, minder lewat sana. Apalagi orang Jepang. Bisa bikin organisasi untuk mempereratkan hubungan saudara, silaturahmi antar suku bangsa kan. Biasa sekarang tuh di Jepang tuh udah mulai di Jepang bikin grup-grup geng-geng kayak geng A, geng B, geng C, itu pakai bendera-bendera begitu, pakai sablon-sablon baju keliling-keliling Osaka. Itu kan ada di video itu, keliling-keliling Osaka, daerah-daerah sambil teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu kan. Bukan oh ini orang Jawa, oh ini orang Sunda, oh ini orang Sasak, bukan. Ada dia tahu orang itu orang Jepang, itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Dia nggak akan peduli kamu dari Jawa, Bandung, apa, daerah mana. Itu orang Indonesia. Saya lihat sosial media TikTok karena pengen dipuji, karena pengen dapat apalah pujian, haus akan wah gue keren loh, jadi ngupload seenaknya gitu, dikira orang bakalan senang. Enggak, paling organisasi kalian saja yang bakalan bangga gitu, orang lain enggak, pasti bakalan mencerca, menghina. Kecuali kalian bikin organisasi yang kayak apa itu, pencak silat di tempat yang sudah ditentukan. Tapi kalau udah silat udah pulang biasa saja, nggak usah nongkrong. Tentu karena itu silat itu juga dari Indonesia, mungkin ingin memamerkan ke Jepang, itu bagus. Dan saya rasa itu pimpinannya, ketuanya itu pasti memberikan nasihat kepada semua prajuritnya lah, siswanya, untuk kita itu belajar silat itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mukul orang, untuk pertahanan diri, untuk menunjukkan seni ke orang lain, ke Jepang apalah gitu. Tidak boleh dipakai untuk pukul orang sembarangan atau apalagi mengganggu jalan, enggak. Pasti pemimpinnya pasti ngomong seperti itu. Nah, jika sudah tertulis seperti itu kan enggak enak. Ini apa? Terus anak yang nongkrong ini nge-DM saya, bukan maksud kita gini, memang cara kita salah gitu. Bukan. Terus tujuannya apa coba? Bukti ada, video ada, dia lagi naik sepedaan boncengan ngibarin bendera gitu, duduk di jalan ngibarin apalah macam-macam gitu, teriak-teriak. Apa yang mau dipandang coba? Dia mau dipandang positif nggak bisa. Sekali aja kita lihat, pasti pikiran kita udah wah negatif aja ini. Geng-geng kayak gini ini udah bakal ngerusak. Ingat, ini yang disalahin bukan suku Jawa gitu, nggak, Indonesia yang di blacklist. Ayolah kita, kasihan adik-adik kohai-kohai yang bakalan ke Jepang itu, kalian gara-gara ulah kalian ditutup, LPK kalian ditutup, sekolah kalian ditutup, kalian nggak bisa ke Jepang tuh, kasihan yang lain. Sebelum terjadi sesuatu yang besar buruk tuh,
Jagalah. Kalau mau bikin begitu, kalau kalian mau begitu tuh mending kalian di tempat lain, jangan di tempat umum seperti itu. Dan jangan kalian posting-posting gitu. Banyak yang bakalan ngutuk kalian. Udah orang kalian sudah diperhatikan oleh polisi, imigrasi, semua itu bersuara itu. Akhirnya apa? Kalian ke Jepang ngutang. Utang belum lunas, udah bikin ulah di Jepang, dideportasi. Udah siapa rugi terus? Kalian. Makanya ini untuk pergi ke Jepang tuh seharusnya diperketat. Makanya dulu ada yang bilang, oh ngapain ke Jepang teriak-teriak senam-senam latihan kayak tentara itu nggak guna. Bukan, maksudnya nggak guna gimana? Ini untuk memfilter orang-orang kayak gini nih yang bikin onar kayak di Jepang nih. Itu tujuannya sebenarnya. Gua mau liburan lihat berita begitu, aduh malu lagi. Terus rata-rata yang begitu tuh di perusahaannya itu kena bully. Karena pukul sama seniornya, tidak berani melawan. Beraninya melawan di TikTok. Beraninya keroyokan, ngumpul-ngumpul. Kalau kalian dipukul orang Vietnam, orang Jepang, bela saudara kalian yang Indonesia, cocok. Itu baru jagoan. Ngumpul-ngumpul bikin geng. Geng. Geng A, geng B, geng C. Ntar saling senggol, tawuran. Merasa diri ada tim, merasa diri ada yang backup, tawuran. Pasti ujung-ujungnya begitu. Oke lah, sebelum terjadi seperti itu, aduh, boleh bermain, boleh. Tapi ingat aturan, tata tertib, lihat lingkungan sekitar kita ya. Soalnya yang rusak itu bukan kalian, kita semua yang rusak. Orang yang lagi berjuang, mengejar S1, S2, doktor, profesor di Jepang yang lagi berjuang belajar, rusak sama kalian yang bikin onar gitu. Kasihan mereka, pasti mereka ditanyakan sama teman-temannya, orang perusahaannya, orang Indonesia gitu ya. Apa ini orang ramah tamah, gotong royong, senyum, apa gini-gini. Itu udah viral itu berita kita itu di Jepang tuh. Oke? Udah aku mau jalan-jalan nih. Waalaikumsalam.